Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusuf, kemudian teman saya Samsul Kamar dan Muhammad Dimas Akbar. Jadi, pada video kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang pengujian hipotesis lebih 2 rata-rata atau biasa yang disebut dengan ANOVA. Nah, untuk pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian ANOVA, kemudian yang kedua jenis-jenis ANOVA, kemudian yang ketiga langkah-langkah pengujian ANOVA, dan yang keempat contoh soal dan penyelesaiannya. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian ANOVA. Jadi uji ANOVA ini biasa juga disebut dengan nama uji F, yaitu uji yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata yang lebih dari 2 populasi atau kelompok. Prinsip uji F atau ANOVA adalah kita membandingkan variansi 3 kelompok sampel atau lebih. Lebih dari sekedar membandingkan nilai mean atau rata-rata, uji ANOVA juga mempertimbangkan keragaman data yang dimanifestasikan dalam nilai varians. Ciri-ciri distribusi F ada 2, yaitu yang pertama, kurva distribusi F asimetris dan distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif. Kemudian juga distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau yang biasa disebut positively skew. Asumsi yang harus dipenuhi dalam uji F atau ANOVA sebagai bentuk dari model linear diantaranya ada 3. Yang pertama, independensi observasi. Jadi setiap observasi dalam analisis ANOVA itu harus bersifat independen. Kemudian yang kedua, normalitas, residual atau error, harus mengikuti distribusi normal. Kemudian yang ketiga, homogenitas varians. Varians antara kelompok yang dibandingkan jadi harus homogen. Kemudian ada jenis ANOVA. Sesuai dengan kebutuhannya, ANOVA dibedakan menjadi 2, yaitu ANOVA satu arah dan juga ANOVA 2 arah. ANOVA satu arah hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi, sedangkan untuk ANOVA 2 arah memperhitungkan 2 faktor yang menimbulkan variasi. Contoh untuk ANOVA satu arah, misalkan perbedaan rata-rata tinggi lompatan atlet berdasarkan tinggi badannya. Kemudian yang kedua contoh untuk ANOVA yang 2 arah, misalkan perbedaan rata-rata tinggi lompatan atlet berdasarkan tinggi badannya dan berat badannya. Kemudian langkah-langkah pengujian ANOVA. Nah, jadi untuk langkah-langkah pengujian ANOVA ini ada beberapa tahapan. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Jadi untuk hipotesis di sini ada 2, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Kemudian yang kedua, merumuskan taraf nyata. Kemudian yang ketiga, menentukan uji statistik dan membuat tabel ANOVA. Kemudian yang keempat, kriteria pengujian. Dan selanjutnya yang kelima, pengambilan keputusan. Jadi untuk pengambilan keputusan ini bisa menerima H0 dan menolak H1 atau sebaliknya, menerima H1 dan menolak H0. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian ANOVA satu arah. Jadi sebelumnya kita itu yang pertama merumuskan hipotesis. Jadi H0 yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sampai sama dengan μk. Kemudian untuk yang H1-nya yaitu kebalikan dari H0 tadi, yaitu μ1 tidak sama dengan μ2, kemudian tidak sama dengan μ3 sampai tidak sama dengan μk. Kemudian untuk H0 yang diterima yaitu seluruh mean atau rata-rata populasi adalah sama. Kemudian untuk H1 apabila diterima yaitu minimal ada satu mean populasi yang berbeda. Kemudian selanjutnya langkah kedua menentukan taraf nyata alfa dan tabel F. Taraf nyata ditentukan dengan derajat pembilang
df1 dan derajat penyebut df2, di mana df1 sama dengan K kurang 1 atau kolom, maksudnya di sini kurang 1, dan df2 sama dengan K N kurang 1, sehingga F tabelnya berbentuk F alpha, df1, df2. Kemudian langkah ketiga yaitu uji statistik. Nah, jadi di sini ada tabel yaitu F hitung. Jadi F hitung itu MSK bagi MSE. MSK itu apa? Jadi MSK JKK di JKK atau jumlah kuadrat kolom dibagi derajat bebas. Kemudian MSE yaitu JKE jumlah kuadrat error dibagi derajat bebas. Nah, untuk menentukan JKK, JKE, dan JKT bagaimana? Jadi di sini ada rumusnya, yaitu untuk menentukan JKT, JKK maupun JKE bisa dilihat di sini. Langkah keempat, kriteria pengujian. Jadi H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Kemudian H0 diterima apabila F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. Jadi F tabel ini tadi ditentukan di langkah kedua. Kemudian langkah kelima, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pembuatan kesimpulan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan hasil dan kriteria pengujiannya. Langkah-langkah pengujian ANOVA dua arah. Jadi langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Jadi di sini ada hipotesis 0 yaitu mu1 sama dengan mu2, kemudian mu3 sama dengan mu3 sampai sama dengan mu-k. Kemudian untuk yang H1-nya yaitu kebalikan dari H0, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, sampai tidak sama dengan mu-k. Jadi untuk H0 ini apabila diterima, maka seluruh mean atau rata-rata populasi adalah sama. Nah, jadi mean populasi adalah sama. Kemudian H1-nya apabila diterima yaitu minimal ada satu mean populasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata alfa dan tabel F. Jadi di sini ada faktor 1 dan faktor 2. Jadi untuk faktor 1 F tabelnya yaitu F alpha, DF1, DF2. Bagaimana cara kita membedakan antara faktor 1 dan faktor 2? Kalau untuk di faktor 1 menggunakan B kurang 1 atau banyaknya baris dikurang 1. Kemudian untuk faktor 2 di sini K dikurang 1. Jadi banyaknya kolom dikurang 1. Nah, jadi itu perbedaan sedikit dari faktor 1 dan faktor 2. Kemudian selanjutnya yaitu langkah ketiga uji statistik. Jadi di sini ada tabel yaitu F hitung untuk faktor 1 atau baris di sini MSB bagi MSE. MSB itu apa? Jadi MSB itu JKB atau jumlah kuadrat baris dibagi derajat bebas untuk yang F1-nya. Kemudian untuk yang F2 atau kolomnya yaitu MSK bagi MSE. Jadi MSK-nya itu JKK atau jumlah kuadrat kolom dibagi derajat bebas. Jadi untuk menentukan JKB, JKK, JKE, dan JKT bisa dilihat pada rumus di sini. Silakan dilihat. Kemudian langkah keempat yaitu kriteria pengujian. Untuk faktor 1, H0 ditolak jika F hitung pada faktor 1 lebih besar dari F tabel pada faktor 1. Kemudian H0 diterima
jika F hitung pada faktor 1 lebih kecil sama dengan F tabel pada faktor 1. Kemudian untuk faktor 2, H0 ditolak jika F hitung pada faktor 2 lebih besar dari F tabel pada faktor 2. Kemudian H0 diterima jika F hitung pada faktor 2 lebih kecil sama dengan F tabel faktor kedua. Kemudian langkah yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pembuatan kesimpulan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan hasil dan kriteria pengujiannya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam contoh soal. Di sini kita mengambil contoh soal ujian ANOVA satu arah. Jadi di sini dijelaskan suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Jadi data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam bentuk dolar. Di sini terdapat 4 jenis kartu kredit yang dibandingkan, yaitu dari Astra, BCA, Citi, dan juga Amex. Berdasarkan data tersebut, apakah dapat persamaan terhadap rata-rata penggunaan jumlah uang atau kredit dengan menggunakan taraf 5%, taraf nyata 5%. Untuk penyelesaian, langkah pertama yaitu kita merumuskan hipotesis, yang mana berdasarkan H0 itu diterima apabila μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 itu adalah μk. Atau berdasarkan contoh, berdasarkan soal tersebut, H0 sama dengan Astra sama dengan BCA sama dengan Citi sama dengan Amex. Atau rata-rata penggunaan jumlah uang kartu kredit adalah sama. Selanjutnya adalah H1, yaitu kebalikan dari H0, yaitu μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3, tidak sama dengan μk. Atau Astra tidak H1 sama dengan Astra tidak sama dengan BCA, tidak sama dengan Citi, tidak sama dengan Amex. Atau rata-rata penggunaan jumlah uang kartu kredit itu adalah berbeda. Baiklah, untuk langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata alfa dan tabel F. Di sini DF1-nya yaitu K atau jumlah keseluruhan tabel itu dikurang 1. Sama dengan K-nya itu adalah 4 karena tabelnya kan ada 4, yaitu Astra, BCA, Citi, dan Amex. Jadi dikurang 1 menghasilkan yaitu hasilnya 3. Selanjutnya adalah DF2 atau penyebut, yaitu K dikurang N dikurang 1 sama dengan 4, K-nya 4, N-nya adalah 4, N kecil dikurang 1. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi kita kalikan 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga F tabel sama dengan F alpha DF1 DF2. F alfanya itu adalah 0,05, DF1-nya 3, DF2-nya adalah 12, menghasilkan nilai yaitu 3,49. Nah, untuk langkah ketiga kita membuat ANOVA satu arah. Jadi di sini kita dapat ketahui N besarnya itu adalah 16. T atau totalnya itu adalah 219 dari jumlah keempat tabel itu dijumlahkan menjadi 214. N kecilnya itu adalah 4 dengan K-nya itu sama dengan 4. Di sini N1-nya sama dengan 4 dan juga N2-nya sama dengan 4, N3-nya sama dengan 4, N4-nya juga sama dengan 4. Selanjutnya kita menghitung untuk T1 sama dengan 44, yaitu berdasarkan jumlah keempat tabel itu ya. Jadi kita ambil jumlahnya itu yaitu T1 44, T2 di sini 49, T3-nya itu adalah 72 dan T4-nya adalah 54.
Langkah selanjutnya kita menghitung JKT. Jadi untuk menghitung JKT, seluruh total dari data di dalam tabel itu kita pangkatkan 2. Ini sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 tambah 19 pangkat 2 sampai seterusnya sampai 15 pangkat 2 dikurang 219 pangkat 2. 219 ini adalah T atau total di per 4 atau N-nya 4, K-nya juga 4. Sama dengan kita mendapatkan hasilnya itu ialah 241 berdasarkan perhitungan tersebut. 241,4. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung JKK, yang mana dalam rumus disebut yaitu jumlah T atau jumlah keseluruhan itu dipangkatkan 2. Di total jumlah keempat tabel itu kita pangkatkan 2. Yang mana di sini 44 pangkat 2 ditambah 49 pangkat 2 ditambah 72 pangkat 2 ditambah 94 pangkat 2 dibagi N. N yang dapat kita ketahui itu adalah 4. Selanjutnya kita kurang yaitu 219 pangkat 2 itu T atau total per N dan K. N-nya 4, K-nya juga 4, mendapatkan hasil yaitu 111,7. Baiklah, langkah selanjutnya adalah menghitung JKE atau derajat error, sama dengan JKT dikurang JKK. Jadi JKT-nya sudah kita ketahui yaitu 241,4 dikurang JKK-nya itu adalah 111,7 menghasilkan 129,7. Selanjutnya nilai yang telah kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Selanjutnya kita membuat tabel ANOVA. Jadi nilai yang telah ada tadi kita masukkan dalam tabel di sini ya. Jadi yang pertama kita menghitung jumlah rata-rata kuadrat ya. Di sini dapat kita ketahui jumlah kuadrat yaitu JKK sama dengan 111,7, JKE sama dengan 129,7 dan JKT sama dengan 241,4. Baiklah, untuk menghitung yang pertama kita menghitung MSK yaitu JKK di jumlah JKK dibagi dengan derajat bebas yaitu DF1 atau K, jumlah K dikurang 1 sama dengan 3. Jadi kita masukkan saja sini 111 dikurang 0,7 dibagi sama 3, DF1 nya sama dengan menghasilkan 37,23. Selanjutnya kita menghitung MSE nya yaitu JKE nya derajat errornya dibagi DF2 atau derajat error K N dikurang 1 sama dengan hasilnya 12. Jadi MSE 129,7 dibagi 12 sama dengan menghasilkan 10,80. Jadi selanjutnya kita menghitung F hitung, di mana rumusnya ialah MSK dibagi dengan MSE sama dengan nilai MSK yaitu 37,23 dibagi MSE nilainya 10,80 menghasilkan 3,447. Baiklah, langkah keempat yaitu kriteria pengujian. Di sini H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari 3,49 atau F tabel. Selanjutnya H0 diterima jika F hitung
kurang dari sama dengan 3,49 F tabel. Nah, yang selanjutnya itu langkah kelima, yaitu pengambilan keputusan. Karena F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, yaitu 3,447 lebih kecil dari sama dengan 3,49. Maka di sini terima H0, yang artinya rata-rata penggunaan jumlah uang kartu kredit di belanjakan ibu rumah tangga yaitu adalah sama untuk keempat jenis kartu kredit tersebut. Selanjutnya adalah contoh soal uji ANOVA dua arah, yang dimana soalnya adalah seorang analisis mempelajari premi untuk asuransi mobil yang dibebankan oleh sebuah perusahaan asuransi di 6 kota. 6 kota dipilih untuk mewakili ukuran yang berbeda. Yang pertama faktor A, kecil, sedang, dan besar, dan daerah di negara lain untuk faktor B yaitu timur, barat, selatan. Jumlah premi yang dibebankan untuk jenis pertanggungan tertentu dalam kategori tertentu untuk masing-masing dari 6 kota diberikan dalam tabel berikut, yaitu di bawah ini tabelnya. Nah, berdasarkan data tersebut, apakah terdapat persamaan terhadap rata-rata penggunaan premi untuk asuransi mobil dengan tingkat signifikansinya 5%. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk langkah pertama kita merumuskan hipotesis. Untuk faktor satunya, H0-nya adalah kecil sama dengan sedang sama dengan besar, yang artinya rata-rata penggunaan premi pada faktor A adalah sama. Untuk H1-nya, kecil tidak sama dengan sedang, tidak sama dengan besar, yang artinya rata-rata penggunaan premi pada faktor A adalah tidak sama. Selanjutnya untuk faktor 2, H0-nya yaitu timur sama dengan barat sama dengan selatan, yang artinya rata-rata penggunaan premi pada faktor B adalah sama. Untuk H1-nya, timur tidak sama dengan barat, tidak sama dengan selatan, yang artinya rata-rata penggunaan premi pada faktor B adalah tidak sama. Selanjutnya yang kedua adalah langkah menentukan taraf nyata dan tabel F. Untuk faktor satunya adalah DF1A sama dengan B dikurang 1, yang dimana barisnya itu adalah barisnya tadi adalah 3, jadi 3 dikurang 1 mendapatkan hasil 2. Selanjutnya untuk DF2 sama dengan dalam kurung K kurang 1 dalam kurung B kurang 1, yang dimana kolomnya tadi 3 dikurang 1 mendapatkan hasil 2, terus barisnya tadi juga 3 dikurang 1 mendapatkan hasil 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan mendapatkan hasil adalah 4, sehingga F tabel sama dengan F alfa dalam kurung DF1A DF2, yang dimana alfanya tadi adalah 5%, jadi 5% adalah 0,05, jadi F sama dengan F 0,05 dalam kurung 2,4. Jadi dalam F tabelnya mendapatkan hasil 6,94. Selanjutnya untuk faktor 2 adalah DF1B sama dengan K dikurang 1, yang dimana kolomnya tadi adalah 3 dikurang 1 mendapatkan hasil 2. Selanjutnya DF2 sama dengan dalam kurung K kurang 1 dalam kurung B kurang 1. Jadi sama kayak DF2 yang di faktor tadi, 3 dikurang 1 mendapatkan 2, terus 3 kurang 1 mendapatkan 2, 2 kali 2 mendapatkan hasil 4. Sehingga F tabelnya sama dengan F 0,05, 2,4. Jadi sama ya, untuk F tabel faktor 1 dan 2-nya adalah 6,94. Selanjutnya adalah membuat ANOVA dua arahnya. Jadi di sini ada tabel bantu ya di sebelah kanan atas. Jadi untuk mencari JKB, rumusnya adalah X bar J dikurang X 2 bar diakarkan. Jadi dimasukkan kolomnya tadi adalah 3. Untuk X bar J-nya itu adalah dari sini. Mendapatkannya ini adalah dari 135 ditambah 175 ditambah 179 dibagi 3. Mendapatkan hasil 163 untuk XJ-nya, XJ1-nya. Selanjutnya untuk XJ2-nya adalah 150 ditambah 179 ditambah 160 ditambah 160 dibagi 3.
mendapatkan hasil 163. Sedangkan untuk XJ-nya adalah 153 ditambah 195 ditambah 168 dibagi 3. Itu untuk XJ3-nya. Sedangkan untuk XI-nya adalah XI1-nya adalah 135 tambah 150 tambah 153 dibagi 3 adalah 146. XI2-nya adalah 175 ditambah 179 ditambah 195 dibagi 3 mendapatkan hasil 183. Untuk XI3-nya adalah 179 ditambah 160 ditambah 168 dibagi 3 dapatkan hasil 169. Sedangkan untuk X2 barnya adalah jumlah dari keseluruhan datanya ini dibagi jumlah datanya. Jadi 135 tambah 175 sampai 168 dibagi jumlah datanya adalah 9. Jadi mendapatkan hasil 166 untuk X2 barnya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Tadi rumusnya adalah untuk JKB kolom dalam kurung X bar J dikurang X2 bar dikuadratkan. Jadi kolomnya adalah 3, dimasukkan XJ1-nya 163 dikurang X2 barnya 166 dikuadratkan tambah XJ2-nya 163 dikurang X2 barnya 166 dikuadratkan tambah XJ3-nya 172 dikurang X2 barnya dikuadratkan. Jadi mendapatkan hasil 3 dalam kurung 9 tambah 9 tambah 36. Jadi setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil 162 untuk JKB-nya. Selanjutnya JKK. Rumus JKK-nya adalah baris dikalikan sigma dalam kurung X bar I dikurang X2 bar dikuadratkan. Jadi barisnya tadi dimasukkan juga 3. Untuk XI-nya itu yang di sini yang tadi untuk XI1-nya 146 dikurang X2 barnya dimasukkan 166 dikuadratkan ditambah 183 untuk XI2-nya dikurang X2 barnya 166 dikuadratkan tambah XI3-nya adalah 169 dikurang 166 dikuadratkan. Jadi mendapatkan hasil 3 dalam kurung 400 tambah 289 tambah 9. Setelah dilakukan perhitungan mendapatkanlah hasil 2094. Selanjutnya mencari JKT, yang dimana rumus JKT adalah XIJ dikurang X2 bar dikuadratkan, yang dimana XIJ itu adalah seluruh datanya. Jadi tinggal dimasukkan saja dari 135 sampai 168. Jadi 135 dikurang X2 barnya 166 dikuadratkan sampai 168 dikurang X barnya 166 dikuadratkan. Jadi mendapatkan hasil setelah dilakukan perhitungan yaitu 2830. Selanjutnya mencari JKE. Untuk JKE-nya ini adalah JKT dikurang JKB dikurang JKK, yang dimana JKT-nya tadi 2830, JKB-nya 162, JKK-nya 2094. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi setelah dihitung mendapatkan hasil 574. Selanjutnya setelah mengetahui hasil dari JKB, JKK, JKT, dan JKE, selanjutnya kita adalah membuat tabel ANOVA. Yang dimana tabel ANOVA untuk sumber variansinya terdiri dari faktor A, faktor B, error, dan total. Untuk derajat bebasnya, untuk faktor A-nya adalah B dikurang 1. Barisnya tadi adalah 3 dikurang 1, mendapatkan 2. Untuk faktor B, derajat bebasnya adalah K dikurang 1, kolomnya tadi 3 dikurang 1, mendapatkan 2 juga. Sedangkan untuk errornya adalah dalam kurung kolom dikurang 1, dalam kurung baris dikurang 1. 3 dikurang 1 mendapatkan 2, 3 dikurang 1 mendapatkan 2 juga, 2 kali 2 mendapatkan 4. Sedangkan untuk totalnya tinggal ditambah saja, 2 tambah 2 tambah 4 tambah mendapatkan hasil 8. Untuk jumlah kuadratnya untuk faktor A tadi JKB tinggal dimasukkan angkanya 162, JKK-nya 2094, JKE-nya 574, JKT-nya 2830. Sedangkan untuk rata-rata kuadratnya adalah MSB, rumusnya adalah JKB dibagi baris kurang 1. Jadi JKB-nya tadi adalah 162,
Sedangkan B dikurang 1-nya adalah 2. Jadi 162 dibagi 2 mendapatkan hasil 81. Untuk MSK-nya adalah JKK dibagi K kurang 1. Jadi JKK-nya tadi adalah 2094, K kurang 1-nya adalah 2. Jadi 2094 dibagi 2 sama dengan 1047. Untuk MSE-nya adalah JKE dibagi dalam kurung K kurang 1 dalam kurung B kurang 1. Jadi 574 dibagi 4 mendapatkan hasil 143,5. Untuk F hitungnya, untuk faktor A-nya adalah MSB dibagi MSE. MSB-nya tadi 81 dibagi MSE 143,5 mendapatkan hasil 0,56. Untuk F hitung faktor B-nya tadi adalah MSK dibagi MSE. MSK-nya adalah 1047 dibagi 143,6 mendapatkan hasil 7,30. Selanjutnya untuk langkah kriteria pengujian untuk faktor satunya adalah H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. F tabelnya tadi 6,94 ya. Dan F0 diterima jika F hitung kurang atau sama dengan dari F tabel. Untuk faktor 2-nya H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Sedangkan H0 diterima jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Untuk faktor 1, karena F hitungnya kurang dari atau sama dengan F tabel, yang dimana F hitungnya tadi 0,56, yang dimana 0,56 kurang dari F tabel, yang dimana F tabelnya 6,94. Maka terima H0, artinya rata-rata penggunaan premi pada faktor A, yang dimana faktor A tadi adalah kecil, sedang, besar adalah sama. Sedangkan untuk faktor 2, karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, yang dimana F hitungnya adalah 7,30, lebih besar dari F tabelnya 6,94, maka tolak H0. Artinya rata-rata penggunaan premi pada faktor B, yang dimana faktor B tadi adalah timur, barat, selatan, adalah tidak sama. Selanjutnya adalah penyelesaian pada lampiran 2, yang dimana soalnya 3 kelompok subjek penelitian untuk menguji rata-rata nilai setiap metode pengajaran. Metode pertama adalah ceramah, metode kedua adalah diskusi, metode ketiga adalah praktek. Data hasil penelitian ada sebagai berikut, ini tabelnya. Ujilah dengan menggunakan taraf nyata 5%, bahwa rata-rata nilai dari ketiga metode tersebut adalah sama. Selanjutnya untuk penyelesaian, langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis, yang dimana H0 adalah ceramah sama dengan diskusi sama dengan praktek, yang artinya rata-rata nilai setiap metode pengajaran adalah sama. Untuk H1-nya, ceramah tidak sama dengan diskusi, tidak sama dengan praktek, yang artinya rata-rata nilai setiap metode pengajaran adalah berbeda. Langkah kedua menentukan taraf nyata dan tabel F. Di pertama menentukan DF1, yang dimana rumusnya kolom dikurang 1. Kolomnya tadi ada 3, dikurang 1 mendapatkan hasil 2. Untuk DF2-nya adalah kolom dalam kurung N dikurang 1. Kolomnya 3, N-nya itu adalah jumlah data yang terdapat dalam kolom. Jadi jumlah datanya ada 6 tadi, kurang 1, 6 kurang 1, 5, dikali 3 mendapatkan hasil 15. Sehingga F tabel sama dengan F alpha, DF1, DF2. Jadi karena derajat bebasnya tadi adalah 5%, jadi alfanya adalah 0,05. Jadi F 0,05, 2, 15. Dari F tabel mendapatkan hasil 3,68. Selanjutnya langkah ketiga membuat ANOVA satu arah. Di sini ada tabel bantunya juga ya. Jadi pertama diketahui adalah N. N itu adalah jumlah total datanya. Jadi di sini kan ada 18 data. Untuk T-nya itu adalah penjumlahan dari datanya. Jadi 80 tambah 82 sampai 50 dijumlah mendapatkan hasil 1223. Untuk N-nya ini adalah jumlah data yang terdapat dalam kolom, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Terus untuk K-nya ini adalah kolomnya ada 3, yaitu ceramah, diskusi, praktek. Untuk N1-nya ini ada 6 ya. Di sini N2-nya ada 6 juga, di sini N3-nya ada 6. Sedangkan untuk T1 tuh
Sedangkan untuk T1 adalah jumlah dari kolomnya. Jumlah dari kolom 1, yaitu penjumlahan dari 80 dijumlah sampai ke 53 mendapatkan hasil 429. Untuk T2-nya juga sama, penjumlahan dari kolom diskusi yaitu 82 sampai 49 dijumlah mendapatkan 406. Untuk T3-nya juga sama, penjumlahan dari kolom praktek yaitu 71 sampai 50 dijumlah mendapatkan hasil 388. Selanjutnya mencari JKT, yang dimana rumus JKT-nya adalah X IJ pangkat 2 dikurang T kuadrat dibagi N kali K. Jadi X IJ ini adalah seluruh datanya ini dijumlahkan dan dikuadratkan, jadi 80 kuadrat ditambah 73 kuadrat ditambah 66 kuadrat sampai 50 ditambahkan dan dikuadratkan, terus dikurang T pangkat 2, yang dimana T-nya tadi adalah 1223 dipangkatkan 2, terus dibagi N kali K. N-nya adalah 6, K-nya adalah 3. 6 dikalikan 3. Setelah dilakukan perhitungan, dapatkanlah hasil 1998,95 untuk nilai JKT. Selanjutnya mencari nilai JKK, yang dimana rumus JKK adalah TI kuadrat dibagi N dikurang T kuadrat dibagi N kali K, yang dimana TI kuadrat itu adalah ini, TI 1-nya, TI 2 sudah diketahui ya. Terus dipangkatkan 2, jadi 429 dipangkatkan 2 ditambah 406 dipangkatkan 2 ditambah 388 dipangkatkan 2 dibagi N, yang dimana N-nya tadi adalah 6 dikurang T kuadrat yaitu 1223 pangkat 2 dibagi N kali K. N-nya 6, K-nya adalah 3. 6 kali 3 18. Setelah dilakukan perhitungan, dapatkanlah hasil 140,8 untuk nilai JKK. Selanjutnya mencari nilai JKE, yang dimana rumus JKE adalah JKT dikurang JKK. Jadi tinggal dikurang, JKT-nya tadi adalah 1968,95 dikurang 140,8. Dapatkanlah hasil 1828,15. Selanjutnya adalah membuat tabel ANOVA, yang dimana sumber variasinya terdiri dari rata-rata kolom, error, dan total. Untuk derajat bebas, rata-rata kolomnya adalah K dikurang 1, yang dimana K-nya tadi adalah 3. K-nya 3 dikurang K 3 dikurang 1 mendapatkan hasil 2. Terus ini untuk derajat bebas errornya adalah K dalam kurung N kurang 1. K-nya tadi adalah 3, N-nya 6. 6 kurang 1, 5. 5 kali 3 mendapatkan hasil 15. Untuk derajat bebasnya tinggal ditambah. 2 tambah 15 mendapatkan hasil 17. Untuk jumlah kuadrat untuk rata-rata kolom, tinggal dimasukkan saja angkanya tadi. JKK-nya adalah 140,8, JKE-nya 1828,15, JKT-nya 1968,95. Untuk rata-rata kuadrat yaitu MSK sama dengan JKK dibagi K kurang 1. Jadi 140,8 dibagi 2 mendapatkan hasil 70,4. Untuk MSE yaitu JKE dibagi K dalam kurung N kurang 1, yang dimana JKE-nya tadi 1828,15 dibagi 15 dapatkan hasil 121,9. Jadi F hitungnya adalah MSK dibagi MSE. MSK-nya adalah 70,4 dibagi 121,9 mendapatkan hasil 0,58. Langkah keempat adalah kriteria pengujian, yang dimana H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. F tabelnya tadi adalah 3,68. Selanjutnya H0 diterima jika F hitung kurang atau sama dengan dari F tabel. Lanjut ke langkah kelima, pengambilan keputusan. Karena F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, yang dimana F hitungnya tadi adalah 0,58 sedangkan F tabelnya adalah 3,68. Jadi maka
terima hak 0. Artinya rata-rata nilai setiap metode pengajaran adalah sama untuk ketiga jenis metode pengajaran tersebut. Mungkin sekian pemaparan video dari kami kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.